Auliana Putri. Di sini saya akan membahas tentang apa itu etika. Etika adalah sistem prinsip-prinsip moral yang mempengaruhi bagaimana orang membuat keputusan dan menjalani hidup mereka. Etika berkaitan dengan apa yang baik bagi individu dan masyarakat dan juga digambarkan sebagai filsafat moral. Etika mencakup beberapa hal berikut. Yang pertama adalah bagaimana menjalani kehidupan yang baik. Yang kedua, hak dan tanggung jawab kita. Yang ketiga, bahasa yang benar dan salah. Yang keempat, keputusan moral, apa yang baik dan buruk. Praktik etika sangat berguna dalam menjalani kehidupan sehari-hari karena ini mempengaruhi bagaimana cara manusia berperilaku. Beberapa filsuf berpikir bahwa etika memiliki peranan ini. Mereka berpendapat bahwa jika seseorang menyadari untuk melakukan atau memilih hal yang baik secara moral, maka itu tidak masuk akal jika orang itu tidak melakukannya. Tetapi manusia sering berperilaku tidak rasional. Mereka mengikuti insting mereka bahkan ketika akal mereka menyarankan tindakan yang berbeda. Namun, etika adalah alat yang baik dan memandu manusia berpikir tentang masalah moral. Lalu saya akan membahas tentang etika di tempat umum. Seringkali terlihat bahwa banyak orang yang tidak beretika di tempat umum. Apa saja sih macam-macam etika di tempat umum itu? Contohnya yang pertama adalah berpakaian yang rapi. Tidak mengabaikan orang lain yang sedang berbicara dengan kita. Misalnya ada seseorang yang bertanya tentang arah jalan namun kita mengabaikan orang tersebut. Lalu tidak menyerobot antrean. Tidak menyerobot antrean juga termasuk tidak berdesakan ketika kita sedang mengantri karena itu mengganggu kenyamanan orang lain dan sangat tidak baik untuk dilakukan. Yang keempat, memperlakukan penyandang disabilitas dengan baik dan benar. Misalnya ketika kita sedang di halte, kita melihat ada lansia atau penyandang disabilitas, posisi kita sedang duduk saat itu, kita bisa memberikan tempat duduk kita kepada penyandang disabilitas tersebut dan membantu mereka. Misalnya ketika mereka akan menaiki bus, kita bisa membantu mereka untuk menaikinya agar tidak jatuh merekanya. Yang kelima, menghormati orang tua. Menghormati orang tua itu maksudnya ketika kita bertemu dengan lansia atau ibu hamil atau mungkin penyandang disabilitas juga, kita bisa memberikan mereka arahan yang baik dan benar. Misalnya ketika kita sedang ada di sebuah kereta, kita memberikan tempat duduk kepada mereka agar mereka tidak berdiri selama berjalannya kereta. Lalu tidak membuat keributan atau gaduh karena itu sangat mengganggu kenyamanan masyarakat yang lain. Yang ketujuh, menggunakan kalimat yang sopan ketika berkomunikasi dengan orang lain. Misalnya adalah ketika kita ingin menanyakan arah jalan kepada orang lain atau bertanya tentang suatu rumah atau alamat kepada orang lain, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang kedelapan, tidak meludah sendawa di tempat umum karena itu bagi sebagian orang mungkin mendengar sendawa orang lain adalah hal yang menjijikan. Mungkin bagi orang lain tidak. Sebaiknya hal-hal tersebut adalah dihindari agar orang lain pun nyaman ketika berada di tempat umum. Yang kesembilan, tidak berbicara terlalu keras ketika sedang menelepon karena ketika kita berbicara terlalu keras dan mungkin dengan nada yang marah, itu akan mengganggu orang lain juga yang mendengar. Lalu saya akan membahas tentang etika batuk dan bersin di tempat umum. Yang pertama, ketika batuk dan bersin, tutup mulut dengan tisu. Jika tidak ada tisu, tutup mulut menggunakan lipatan siku bagian dalam. Seperti ini. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah yang tertutup. Yang terakhir, cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir atau dengan larutan dengan kandungan alkohol 70% atau bisa juga dengan hand sanitizer. Pastikan selalu membawa hand sanitizer atau larutan alkohol 70% di dalam tas. Lalu, saat ini sedang terjadi pandemi COVID-19 di semua negara dan seluruh
masyarakat yang keluar rumah diwajibkan untuk menggunakan masker kemanapun. Nah, bagaimana sih cara memakai masker yang benar? Yang pertama, tutup mulut, dagu, dan hidung dengan masker. Pastikan masker yang lebih berwarna digunakan di bagian depan. Karena saya pakai hijab, jadi saya menggunakan konektor seperti ini. Pastikan mulut, hidung, dan dagu tertutup dengan sempurna. Tekan bagian atas masker supaya mengikuti bentuk hidung Anda. Lalu, lepas masker yang telah digunakan dengan memegang talinya. Jangan dipegang bagian maskernya, lepas bagian talinya, seperti ini. Lalu, cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir, atau bisa juga dengan larutan dengan kandungan alkohol 70% atau dengan hand sanitizer. Terima kasih telah menonton video ini. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas besar mata kuliah Etik UMB yang diampu oleh dosen Bapak Paijan SEMM. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.